Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Lahat, jangan lupa makan bakso urat. Jawab salam dengan semangat, insya Allah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Andini. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya secara singkat yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Hukum pidana sebagai aturan dalam rangka melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Namun faktanya, tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan, pelaku semakin berani dalam bertindak terhadap korbannya. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Jalan tol diselenggarakan untuk memperlancar lalu lintas. Penggunaan jalan tol selama ini dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk mengembalikan investasi. Pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Jalan tol yang dibangun pemerintah diharapkan akan menjadi fasilitas umum yang bermanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan membina jaringan jalan Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 1 Ayat 2, yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 bahwa jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum lainnya yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. Dengan kata lain, bahwa tingkat keamanan di jalan tol lebih ketat dibandingkan jalan umum lainnya, serta diberikan pengamanan lebih oleh pihak keamanan guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol. Pada kenyataannya, terdapat pengguna jalan tol yang tidak merasakan keuntungannya, sedangkan pengguna jalan tersebut telah membayar biaya yang sudah ditetapkan. Beberapa bulan yang lalu, kecelakaan paling membahayakan pengguna jalan tol, yaitu pelemparan batu ke arah jalan tol yang dilakukan secara bersama-sama. Mereka melempar batu dengan berbagai ukuran ke arah jalan tol dan mengenai beberapa mobil dan mengakibatkan kerusakan pada mobil tersebut. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan di atas bahwa pelemparan batu di jalan tol merupakan suatu bentuk pelanggaran tindak pidana yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi. Dari itulah dapat dikatakan bahwa hukum pelemparan batu di jalan tol adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Akan tetapi, jika masih ada anggota masyarakat yang melakukan hal itu, secara otomatis akan mendapatkan hukuman karena perbuatannya telah melanggar hukum negara yang harus diberikan hukuman atau sanksi. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama. Dimuat dalam buku 2 tentang kejahatan, bab 5, kejahatan terhadap ketertiban umum, pasal 170 KUHP, menyatakan 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang bersalah diancam, pertama, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Yang kedua,
dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Hukum Islam mengajarkan agar 5 hal yang amat esensial bagi ketentraman hidup manusia, perorangan maupun kelompok. Jaminan keselamatan atas 5 hal itu dijadikan 5 macam tujuan syariat Islam atau maqasid asy-syarihal khams. Yang dimaksud dengan 5 tujuan tersebut ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Mencegah kekerasan merupakan bagian dalam memelihara jiwa. Sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, maka hukum pidana Islam menjadi cara dalam rangka mengatasi berbagai kekerasan, salah satunya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan materi dari judul saya tadi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.